Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argo Ismoro dengan NIM G231230038. Hari ini saya akan memberikan tutorial untuk membuat detektor suhu yang akan ditampilkan di layar 12 channel dan ditampilkan juga di dalam website. Juga ada tambahan untuk konektor controller LED. Jadi saya menggunakan 3 LED. Alat bahan yang dibutuhkan yaitu motherboard, whiteboard, dan tentu harus pakai ESP8266. Dan perkabelan ini saya pakai mel to mel. Ini ada 7 buah, dan lampu LED ini ada 3 buah. Jangan lupa layar 12 channel. Ini saya sudah sambungkan kabelnya. Ini female to male. Gunanya untuk lebih gampang saja untuk dimasukkan ke dalam whiteboardnya. Juga ada sensornya, jangan lupa sensor suhu biasa. Langsung saja ke tutorialnya. Pertama kita masukkan 3V ke plus seperti ini. 3V ke plus, kita ambil lagi, kita ambil ground. Di sini ada ground, kita ambil ground untuk ke minus seperti ini. Kita akan rakit untuk bagian perlampuannya dulu aja ya. Untuk berikutnya kita menggunakan lampunya dari D6 sampai D8 saja. Kita ke D6, D8 dulu, D7, lagi D6 seperti ini. Kita pakai di bagian sini saja biar dekat dengan groundnya, karena kita akan ngambil ground. Terus 3 kita ambil di sini. Kita urutkan. Kita mulai dari warna logo dan hitam. Dimulai dengan warna kuning yang pertama, yang kedua adalah hijau dan hitam. Terlalu susah ya, seperti ini teman-teman. Ya, kita langsung pasang untuk LED-nya. Yang panjang ke arah D-nya dan yang pendek ke ground. Bentar, ini kurang mundur satu garis. Nah, ini oke, seperti ini aja sih. Perakitannya. Untuk bagian LED-nya kita lanjut ke bagian sensor. Ini bagian sensornya. Di sini ada 3 pin. Bentar, saya fokusin. Sini ada 3 pin, ada ground, data, dan VCC. Kita masukin ground dan VCC, kita ikutin di bagian sini karena ini udah ikut ya. Yang kanan adalah ground, yang kiri VCC. Kita masukin. Dan untuk bagian data masukin ke D4. Kita pakai D4 untuk kirim datanya. Udah, jadi seperti ini. Ini plus minus, ini untuk data ya. Oke, yang selanjutnya kita ke
bagian layar LED 12 channelnya. Di sini ada 4 pin, yaitu ada ground, VCC, SDA, dan SCL. Ini saya ganjel karena saya nggak bisa solder ya, nggak ada solder tentunya. Kita masuk ke untuk bagian SDA dan SCL. SCL kita masukkan ke D1, dan untuk SDA nya kita pakai ke D2. Oke, sisa 2 ini kan ada ground dan VCC. Yang VCC kita masukin ke VIN, bukan 3V tapi VIN, dan ground kita ambil ke ground seperti biasa, sampingnya ini ground. Nah, seperti ini aja untuk perakitannya, sudah tersambung semua. Oke, step berikutnya kita akan masuk ke dalam pengcompile codingannya untuk ke dalam ESP8266, dan kita buat codingan di VS Code untuk websitenya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian compile kodenya ke dalam ESP8266, dan buat codingannya di Android Studio. Untuk masukin ke website, kita bikin di Arduino IDE dulu untuk ES8266 nya. Karena saya sudah siapkan codingannya. Ini sudah saya siapkan codingannya. Codingannya seperti ini. Ini kodenya saya ambil dari ChatGPT. Ini ada ESP8266 THT11 plus LED plus buzzer via MQTT. Ini ada include ESP8266 WiFi, include public client, include DHT, include liquid crystal 12C ini untuk layar 12 channelnya, dan include WRH. Oke, langsung kita pilih dulu untuk bagian boardnya. Di sini udah ada serial portnya USB-nya, sudah saya colokkan, dan saya pakainya itu Node MCU. Node MCU 1.0 ESP12E modul, karena ESP8266 saya itu bukan original tapi jiplakan, tapi sama aja, tidak mengurangi performa. Kita oke aja, kita verify dulu, tunggu verify-nya sampai selesai biar kita tahu kalau ada error. Itu ada tulisan warning library liquid crystal 12C, jangan dipedulikan ya, itu cuman peringatan aja dari library untuk liquid crystal 12C untuk layar LCD-nya, jadi tidak apa-apa. Sini udah aman ya, aman semua, sudah terbaca dengan baik. Step berikutnya kita langsung upload saja. Kita upload. Di sini ada completing sketch, tunggu sampai selesai. Untuk bagian ESP8266 yang jiplakan ini, kalau pengen masukin datanya harus sambil dipencet flash. Itu ada tombol kecil di ESP8266 nya flash. Kita lepas sampai ada tulisan connecting, baru dilepas ya tombol flashnya. Kalau nggak dipencet flashnya, nggak akan masuk data codingannya. Tunggu sampai selesai. Oke, di layar LED-nya sudah keluar connecting WiFi. Oke, sudah keluar. T itu suhu, H itu untuk kelembapan. Di sini sudah ada penjelasannya, ada uap dingin, uap tinggi 90% ya. Karena saya sambil ngepot di kamar, jadi mungkin karena uapnya tinggi. Itu kan uap. Yang berikutnya kita masuk ke bagian bentar, kita cek dulu di bagian serial monitor apakah keluar. Ya, keluar ya teman-teman. Ini ada temperatur, ada humidity,
humidity statusnya uap tinggi. Oke, kita masuk ke codingannya. Di codingannya saya lewatnya sini ya, saya lewat try. Sini sudah saya bikin untuk codingannya, ini juga saya sambil dari ChatGPT. Seperti ini codingannya, bisa dilihat. Di sini fungsinya adalah saya menambahkan grafik. Saya menambahkan grafik. Terus untuk monitor kontrol lampu LED-nya dan uapnya dan bip, ada bipnya juga. Ini ada indeks HTML dan PAHO MQTT.js ini untuk mengirimkan data Arduino-nya ke websitenya. Ini saya menggunakan website lokal. Kita langsung cek saja. Jangan lupa hidupin untuk Apache Exam control panelnya. Saya menggunakan local host ya. Kita langsung masuk aja di sini. Sini udah ada local host. Kita masuk ke file indeksnya. File indeksnya tadi saya simpan di mqtt strip mqtt dhs sini indeks HTML, bukan dhs tapi dht, maaf, dht. Nah, seperti ini tampilan websitenya teman-teman. Langsung connect ya. Di sini ada activity, ada konsolnya, jadi ada lognya ya. Jadi kita bisa ngecek apakah masuk pesannya dari Arduino IDE ke dalam websitenya. Di sini bisa dicek dan ini selalu diperbarui ya teman-teman. Jadi real time sekali. Nah, ini muncul suara bip karena uapnya, humidity-nya itu lebih dari 70%, jadi dia bip 3 kali. Jika di bawah 70% itu akan bipnya cuma normal sekali-sekali. Jika di bawah 30%, bipnya cuma sekali, malah tidak ada bip sama sekali. Jadi 30% ke bawah itu tidak ada bip. Di 70% ke bawah itu masih bip sekali. Tapi jika 70% ke atas itu bipnya 3 kali. Seperti ini. Bisa dilihat ya teman-teman. Apakah real time? Real time ya teman-teman. Uap tinggi T-nya 28.2. Oke, di sini saya coba pegang untuk sensornya jadi biar nambah ya. Saya perhatikan saja apakah nambah di suhunya. Gosok-gosok. Oke, nambah ya teman-teman. Dan di websitenya pun nambah ya. Oke, nambah terus. Oke, yang berikutnya adalah kita cek. Ini untuk LED kontrolnya. Kita coba cek hidupin 1, hidup. D7 hidup, D8 hidup. Kita matikan D7-nya, mati. Kita matikan D8-nya, mati. Kita matikan D6-nya, mati. Oke, yang berikutnya ini saya tambahkan untuk tombol bipnya, mematikan dan menghidupkan bip. Kita matikan, mati. Kita hidupkan. Oke, hidup ya teman-teman. Kita matikan saja. Nah, untuk di bagian kanannya ini ada real time chartnya. Jadi kita bisa tahu chartnya itu naik atau turun atau seimbang. Nanti di sini kita tahu, kita bisa ngecek. Di sini ada clear log karena kita ingin tahu masih nyambung atau tidak, masih mengirimkan pesan atau tidak, kita clear log. Oke, ini masih mengirimkan ya berarti teman-teman. Di sini ada tombol reconnect karena kadang kan kita lupa jadi ke disconnect, jadi kita bisa reconnect lagi. Udah.
Seperti itu saja teman-teman untuk tutorial hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.